Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini Ulun akan menjelaskan tentang uji independent sample test. Nah, sebelum kita masuk ke langkah-langkah uji independent sample test, kita harus mengetahui dulu pengertian dari independent sample test. Jadi independent sample test itu adalah uji komparatif atau uji beda untuk mengetahui adakah perbedaan mean atau rata-rata yang bermakna antara dua kelompok bebas yang berskala data interval atau rasio. Nah, tujuan penggunaan uji independent sample test ini adalah berfungsi untuk membandingkan rata-rata dua grup yang tidak berhubungan satu dengan yang lain atau dua sampel bebas agar dapat diketahui apakah secara signifikan kedua sampel mempunyai rata-rata yang sama atau tidak. Kemudian persyaratan uji independent sample test ini, yang pertama datanya berdistribusi normal, yang kedua syaratnya harus kelompok data independen atau bebas, kemudian yang ketiga variabel yang dihubungkan berbentuk numerik dan kategorik atau dengan hanya dua kelompok. Kemudian langkah-langkahnya yaitu pertama kita masuk dulu ke aplikasi SPSS. Kemudian kita ke variable view. Nah, pada variable view ini pada kolom name pada baris pertama kita tulis dengan hasil. Dan di sini kita tulis dengan kelompok. Nah, kemudian pada kolom desimal ini kita ganti jadi 1 dan ini kita ganti jadi 0. Pada label kita isi dengan hasil belajar. Dan pada baris kedua kita isi dengan kelompok. Kemudian nih pada ini kita isi dengan satu dengan kelompok A. Tulisan kelompok, keterangannya adalah kelompok A. F dan 2 kita isi dengan kelompok B. Oke. Dan pada kolom user kita ganti dengan scale pada kolom pertama dan kolom kedua menjadi nominal. Ke data view. Nah, pada data view ini kita copy data hasil yang sudah kita dapat ini dengan cara copy Ctrl C, lalu kita letakkan di sini Ctrl P5. Kemudian langkah selanjutnya yaitu ketik analyze convergence mean dan independent sample test. Selanjutnya kita masukkan hasil belajar ke variabel S dan kelompok belajar ke ini. Nah,
Setelah itu pada grup 1 ini kita klik 1, dan pada grup 2 ini kita klik 2, kemudian continue. Setelah itu langkah terakhir yaitu oke, maka akan hasil keluar grup statistiknya. Nah, pada berdasarkan tabel output yang di atas nih, output ini, grup statistik ini dapat diketahui jumlah data hasil belajar untuk kelompok 1 adalah sebanyak 6 orang dan kelompok 2 sebanyak 5 orang. Kemudian nilai rata-rata hasil, nilai mean atau rata-rata nilai rata-rata hasil belajar siswa atau mean untuk kelompok 1 adalah sebesar 77,817, sementara kelompok 2 yaitu 87,240. Dengan demikian, secara deskriptif statistik dapat disimpulkan ada perbedaan antara rata-rata hasil belajar siswa antara kelompok 1 dan kelompok 2. Selanjutnya, untuk membuktikan apakah perbedaan tersebut berarti signifikan atau nyata atau tidak, signifikasi atau tidak, maka kita perlu menafsirkan output independent sample times. Berdasarkan output ini diketahui nilai signifikasinya yaitu 0,738. Ini menunjukkan lebih besar dari 0,05, maka dapat diartikan bahwa varians data antara kelompok 1 dan dengan kelompok 2 adalah homogen atau sama. Kemudian berdasarkan tabel output dependent sample test pada bagian varian asum ini, diketahui bahwa nilai signifikasinya yaitu 0,039. Ini menunjukkan lebih kecil dari 0,05. Maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam ujian dependent sample test dapat disimpulkan bahwa HO ditolak dan HA diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan atau perbedaan yang nyata antara rata-rata hasil belajar siswa pada kelompok 1 dengan kelompok 2. Selanjutnya, dari tabel output di atas diketahui juga nilai mean difference. Nilai mean difference ini sebesar min 9,4233. Nilai ini menunjukkan selisih antara rata-rata hasil belajar siswa pada kelompok 1 dengan rata-rata hasil belajar pada kelompok 2. Nah, kiranya sampai di sini dulu video dari Ulun. Setelah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.